Jadi selalu akan diminta proses pemotongan stoknya berdasarkan lot 444. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut Pak. Oke. Untuk tanggal kadaluarsa, saya sudah masukkan sesuai dengan keinginan Pak Dokter. Jadi bisa di entry kapan dia expirednya. Oke. Saya mulai praktekkan. Di sini kadaluarsanya di akhir Agustus, tanggal penghapusan saya samakan sebelum pemakaian, baik sebelum tanggal 30, untuk waspadanya wordingnya tanggal 29 Agustus. Ini semua reporting ada di inventory. Kalau ingin memilih, memfilter expired item yang mana saja, itu bisa. Karena diisi di sini. Oke, aman. Berarti pengisian stok dengan expired bisa dilakukan ke setiap produk melalui lot number penerimaan. Nah, udah clear ya? Oke, sekarang saya mulai masuk ke materi bagaimana automation. Oke ya, automationnya ada di mana? Kita perkenalkan dulu location. Di location inventory di stok persediaan ini ada yang namanya lokasi. Nah, di lokasi ini ada stok, ada consumable. Keduanya ini memiliki karakter pengelolaan automation yang berbeda-beda. Contohnya di sini warehouse consumable ini untuk yang BHP, barang habis pakai. Ya, di sini tidak saya buatkan routingnya. Sorry ya, ini consumable. Nah, nggak saya mainkan logistik kebijakan pengambilannya dengan model yang tadi dimaksud. Jadi kalau consumable ini harus menggunakan manual ya, manual entry. Oke, ini saya bedakan supaya nanti handlingnya juga ada yang bisa kita bedakan penanganannya. Sedangkan yang di stok warehouse, ini stok yang finish good, yang memang baik untuk dikelola di gudang. Ya, yang terbaik dikelola di gudang. Di sini saya pakai Vevo. Ya, ada Vevo. Pilihannya tadi ada Vivo, Livo, dan Vevo. Terkait dengan kebutuhan dari automation pergerakan stok. Sudah saya setting. Nah, di sini tidak saya buatkan mandatory ya. Di sini tidak saya checklist. Merupakan ini saya lepas semua. Saya kembali ke transaksi sekarang. Umumnya transaksi dimulai dari penjualan. Di penjualan ini saya buatkan racikan. Nah, di sini saya buatkan racikan. Saya gandakan dahulu resep racikan. Kemudian di sini di dalam resep racikan ini ada yang namanya produk acid salisil. Ya, katakanlah 10 gram. Tambah lagi ada sini ya yang masuk akal aja deh. Nah, sini 1 kapsul. Sudah ya. Yang atas ini adalah lot number. Yang Acne Care ini bukan lot number. Saya simpan transaksinya di sini. Saya simpan lagi. Sudah. 479.
479 ini akan saya bawa ke point of sale dalam resep racikan. Oke, di posnya saya buka. Ini sudah saya praktikkan berkali-kali dan dia sudah automation. Ya, mulai dipanggil 479. Yang ini ya. 479 di load. Aman ya, di load aman. Dia tidak minta diisi kode lot number 444. Sekarang saya jalankan pembayaran. Nah, pakai tunai, validasi. Oke, dan sampai di sini proses pemotongan stok berjalan dengan lancar tanpa diminta mengisi lot number. Tapi kita lihat di sisi stoknya. Buka stok persediaan. Produk move aja deh. Pergerakan produk. Saya butuh yang asid. Ada nggak ya? Harus sangat disiplin. Sangat disiplin. Salisil. Retail, Untuk hari ini tiap hari harus kumpulkan uang yang ada di cash box. Tidak ada, ya. Ada nggak di sini? Bener nggak ini? tapi kok tanggal 17 ya Pak? Oke. Berarti belum terjadi kan? Mm-mm. Belum terjadi. Kita kembali ya, tutup. Tuh, kas di tangan itu nggak ada. Nah, Sekarang saya juga bingung. di sini ada order. Nah, setiap order ini punya pengambilan. Nah, di mana pengambilan ini ada proses periksa ketersediaan. Ini ya. Nah, masalahnya di sini. Potongnya sudah benar. Ngambil yang bawah. Yang atas ini tidak ada lot number-nya. Ya. Jadi dia tidak bisa otomatis sekaligus. Ini yang menjadi PR-nya di pemotongan stok. Ya kira-kira itu yang kasus untuk expirednya bisa kita jalankan dengan automation, tapi problemnya dia di sini belum mengambil. Nah, belum mengambil automationnya. Secara otomatis tidak berjalan. Saya lagi berpikir MTO Pak, konfigurasi pengaturan reserve. Ya, saya ganti sekarang reservasinya dengan segera setelah order penjualan dikonfirmasi, dia langsung reserve. Pengen tahu aja sih berhasil apa enggak. Kita ulangi ya. Oke, yang ini kita selesaikan dulu validasinya. Menarik lot number-nya dia sudah urut.
berarti nggak diterima dia nih, nggak motong stok. Nah, ini kasusnya di sini terjadi tidak memotong stok, ya, hanya satu berhasil. Saya coba lakukan yang pengujian kedua, penjualan. Digandakan dulu, disimpan. Ini masalahnya diracikan sih yang paling penting ya. Sunting saya racikan, saya masukkan dengan acid. Saya pilih 5 gram. Sudah ya, 480. Sekarang saya coba tarik di posnya dengan kondisi automation reserve. Nah, kondisi automation reserve. Oke, lanjutkan. Ya, dipanggil yang 480. Oke, aman. Dibayarkan 25.000, sampai di sini aman. Tapi kita lihat apakah dari penjualan kasir ini sesuai pemotongan stoknya. Produk order stok tersedia. Oh, sorry. Benar tadi. Pos produk order ini dia. Ini yang 25.000 ya. Masih menyangkut di sini satu transaksi ya, harus diperiksa ketersediaan, validasi. Sunting. Ini yang manual seperti ini nih. Harus manual memasukkannya. Nah, ini karena kita main diracikan ya. Efeknya seperti itu. Tidak automation. Coba saya mau lakukan yang buat resep tapi bukan racikan. Ini penjualan juga. Saya buat, saya create, langsung masukkan produknya di sini. Ya, masukkan acid 3 gram aja. Simpan dan tutup. Sudah, simpan. Ya, sampai di sini 481. Saya load 481. Ya, di sini valid produk lotnya, artinya bukan merah. Kalau merah itu kosong lotnya. Ya, saya coba lanjutkan ya. Yang 3 gram ini. Oke. Nah, kita buktikan di posnya. Order
15.000. Ya, ini yang harus diselesaikan juga secara oh iya. Berarti masih ada kelemahan proses di penomoran lotnya. Sistem sudah bisa ngambil dengan Vevo nomor serinya, tapi tidak mengisi di bagian selesai nilai ininya ya, quantity-nya. Itu saja sih problemnya di expired. Ya, mungkin dicatat dulu Agus ya. Kita harus mengakali ini bagaimana menjadi autofill di sini 3, yang atas jangan terbentuk. Harusnya begitu. Mengatasi lot number-nya. Baru dia benar. Oke, ini saya kembalikan lagi konfigurasinya di persediaan. Tadi kita nggak berhasil di sini. Saya coba di produk kategorinya. Tadi salisil di mana ya? Hasil salisil ZBHP first expire first out. Nah, ini apa ya? Deliver in one step. Ini sudah periksa kebijakan pengambilan. Sudah benar ya. Kita tidak berlakukan kepada rute tipe operasi post order. Yang sudah ada. Kita coba tesnya di sini. Pengiriman. Oke. Buka lagi. Ya, gunakan yang sederhana dulu. Tindak
masukkannya, digandakan, simpan, di load 482. Ya. Apakah langsung otomatis potong? Nah, ini dashboard di ordernya kita lihat yang 15.000 ternyata tidak juga, tidak otomatis potong. Dia tetap minta. Ya, problem kita di sini ya, yang bawah benar, dia otomatis narik, tapi yang atas ini menjadi penghambat ya. Ini nggak sinkron nih, dua ini nih. Makan dia. Oke. Yang ini masih kendala. Saya harus buat tes obat ya. Produk. ZH CB ya. Di posnya aktif, stok persediaan, storable dulu ya. Storable, stok persediaannya di loadkan expired. Ini biarkan saja 0 supaya bisa bebas mengisi. Tes load produk. Oke. Mulai dari pembeliannya. Apotek Sejahtera. Produk dengan unit kuantitasnya 30. Harga satuannya 10.000. Simpan. Setelah disimpan, konfirmasi penerimaan dan receive. Terima produk. Sebelum validasi di produknya ini diisi dengan lot. S001 dengan tanggal kadaluarsanya saya buat di November saja, katakanlah tanggal 15 ya. Jumlahnya 30. Konfirmasi, validasi, sudah terima stoknya
untuk tes lot produk 30 unit. Lotnya tes 001, expirednya tanggal 15 November. Buat lagi yang kedua. Lot juga sama, jumlahnya jangan 30, 20 saja. Salah. Ya, dibatalkan. Maksudnya ini dibuat duplikat. Oke, dengan jumlah 20 saja. Nah, simpan, konfirmasi, terima produk. Nah, di sini saya ganti terima produknya ini dengan S002, tapi di bulan November tanggal 1. Banyak 20. Ya. Teorinya kan T1 duluan yang dihabiskan teorinya. Tapi kalau pakai Vivo, masuk nggak tes 2 ini terpotong stoknya. Mana dahulu yang terpotong stoknya, intinya seperti itu. Kita bisa juga lihat di tes lot produk ini ada lot serial number. Di sini ada tes 1 dan tes 2 yang di sama. Tapi di sini ada tanggal kadaluarsanya beda ya. Tanggal 15 November, yang satunya November. Kita buat ya transaksinya. Tes pertama, saya pengen menguji dari sini bisa nggak ya? Oh sorry, ini di refresh dulu ya. Oke. Enggak langsung ya, langsung dipotong ya. Produk ternyata nggak bisa. Ini hambatan yang pertama. Ya. Jumlahnya 50 unit, terdiri dari 2 lot. Ini yang tadi dibahas sebelumnya, ada 2 lot, 30 dan 20. Penjualan, tes lagi. Kita ganti produknya, tes. Ambil dulu 3 unit ya. Di sini simpan.
kemudian dikonfirmasi. Ini cara yang biasa, jualan biasa tanpa melalui pos, kemudian pengiriman, dan ini divalidasi, terapkan. Mekanisme pengambilan lotnya kita lihat. Di sini diambil yang tes 001. Ya, tes 001. Ya, pertanyaannya kenapa dia ngambil yang lebih lama ya? Ya. Harusnya yang diambil yang tanggal 1 November. Nah, ini juga masih belum sesuai ya VEVO-nya. Jadi ini berdasarkan urutan produk yang masuk kalau dilihat ya. Oke, lot terisi otomatis tanpa harus diinput berdasarkan urutan kedatangan. Ini melalui SO. Terus bagaimana kalau melalui pos kasir? Apakah ada masalah? Ya, ini kita coba gandakan dengan lot yang produk lot yang sama. Kita biarkan 484 3 unit. 484 3 unit. Di sini saja kita panggil lotnya. Sudah terisi. Proses validasi. Nah, apakah benar dia otomatis potong ya? Apakah itu benar? Ini di sini kita lihat order yang ini ya, 75.000. Nah, di sini masih menggantung prosesnya. Nah, seperti ini. Masih menggantung. Lotnya masih kosong. Lotnya masih kosong. Nah, coba kita lakukan transaksi yang lainnya ya, selain pakai lot ya. Misalnya ini ya. Oke. Kita buka order yang 50.000. Nah, ini langsung diambil dia. Karena dia nggak menggunakan lot number. Nah, ini artinya masih ada trigger penempatan atau penentuan nomor lot di POS. Nah, ini menjadi hambatan juga yang harus kita perbaiki. Jadi sudah kelihatan ya prosesnya bagaimana sistem ini bekerjanya harus sesuai dengan posisi tanggal expire dan nomor lotnya. Ternyata dibuktikan belum sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Catatan itu saja yang expired lot number. Kalau yang otomatis kita perlu sekali pengembangan. Begitu Kiki. Berarti sementara belum final ya Pak? Belum final yang otomatis ya, harus Masih. manual diisi. Betul. Nanti kita tunggu 4 hari ini untuk pengembangannya berhasil atau tidak automationnya. Itu saja sih.
kita coba ya, namanya juga kita usahakan gitu ya, kita usahakan. Iya Pak, benar. Secara logik ada ya lot number terisi dengan tanggal expired, bisa kita isi juga tanggal kadaluarsanya kan. Cuma masih narik yang lama kayak tadi. Masih narik yang lama. Prosesnya di sistem Udu ini berdasarkan urutan masuknya produk. Kalau dilihat dari konsepnya, item ini bekerja ya. Di sini item ini bekerja. Oke. Nanti saya buatkan resumenya. Kenapa harus di custom itu dulu ya, yang jadi highlightnya, karena otomatisnya. Selanjutnya permintaan Pak Dokter untuk minimum maksimum itu Ki ya. Iya, minimum stok maksimum. Iya. Kita uji minimum maksimumnya stok di sini, buat saja ya produknya. Di sini ada namanya S min max. Produknya harus storable. Ya, katakanlah di angka 20.000, modalnya 10.000. Ini produknya masih sudah disetting seperti ini. Stok persediaannya tidak saya pakai pelacakan min max-nya, saya simpan dulu. Satunya masih unit. Kemudian di sini saya buatkan semacam formula yang namanya aturan order. Kita buat aturan ordernya. Dibuatlah aturan ordernya untuk di stok gudang minimal itu ada 10 unit. Nah, maksimalnya ada 50. Dengan kelipatannya dalam satu kali pembelian minimal dia harus beli 2. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, selalu kelipatannya 2 terus. Kita tes ya. Simpan. Kembali ke produk min-max. Ada 0. Nah, diperkirakan ada 0 on hand-nya. Artinya kita akan lakukan proses reordering, scheduling di stok persediaan. Operasi, jadwalkan jalankan penjadwalan. Ada yang nggak bisa jalan sebentar. Karena tadi tidak menyebutkan nama vendor. Nah, itu yang dasar tidak boleh kita ini ya, lupa pasang. Dia nggak akan bisa masuk transaksinya. Kita ulangi lagi produknya tadi. Max. Max ini pembeliannya kepada siapa? Ini penting sekali ini. Kepada tadi PT ini ya. Mana tadi? Apotik Sejahtera. Oke. Nah, katakanlah harganya sudah disepakati 10.000. Oke, sudah. Nah, kalau sudah terpasang,
Di sini memungkinkan dia untuk dibuatkan RFQ. Di sini ada gagal proses, tidak ada vendor. Tadi kita sudah lakukan tapi gagal ya. Kita ulangi sekarang. Stop persediaan. Jalankan penjadwal. Oke, kita periksa sekarang. Di mana diperiksanya? Di pembelian. Bagian apa? Bagian purchase. RFQ. Nah, ini dia nih. Ini ada OP 2108001. Ini adalah nomor dokumen sumber pesanan atau konfigurasi reordering point-nya. Sudah ya, terbentuk 50. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu jadi maksudnya kalau stok sudah sisa 2, dia otomatis mesen sendiri tanpa kita apain gitu, Pak? Stok tinggal di bawah 10 ya. Nah, itu sudah pesan sendiri. Nah, ini kita tes dulu ya. Nah, ini kita masukin dulu ya. Kita masukin dulu. Nah, dia kenapa 50? Karena stoknya 0. Stoknya 0, dia maksimumkan menjadi 50. Itu dasarnya. Oke. Nah, sekarang saya lakukan proses konfirmasi. Stoknya kita tambah. Kemudian kita jual. Ya, kita jual dulu ya. Oke, selesai. Kita jual. Nah ini saya refresh dulu. Yang kita jual sejumlah 20 unit. Ya, 20 unit. Ya, stoknya sudah masuk yang baru tadi, min-max-nya ya. Min-max. Masukkan 20 unit. 20 unit kita jual. Validasi. Sudah ya. Hasilnya berapa sisanya? Di sini melihat sisa itu bisa langsung kepada produk, bisa juga dari stok persediaan. Nah, kalau langsung kepada produk, kita cukup mengklikkan di sini item produknya. Nah, di sini sudah melihat sisa 30 unit. Ya, itu cara yang tercepat. Kemudian bagaimana penjadwalan ini bekerja dengan kondisi stoknya 30 unit. Ya, kita coba ya. Stok persediaan, operasi, jalankan penjadwalan. Tes. Dijalankan. Sudah selesai penjadwalan. Periksa. Ini saya new tab dulu. Kita periksa ada di purchasing. Oke. Purchasing. Nah, di purchasing dia tidak ada indikator untuk pesanan baru. Tahu alasannya kenapa? Kira-kira apa, Ki? Karena stoknya masih banyak. Karena stoknya masih banyak. Nah, betul. Karena stok masih banyak, dia tidak akan buatkan purchase. Ya. Oke, sekarang kita uji lagi di sini, min-max. Tadi 20, kita jual 20 lagi ya. Kita jual 20 lagi, 20 unit. Tunai. Sudah. Terpotonglah stoknya. Kita lihat di sini. Produk aja deh.
Tinggal berapa? Tinggal 10. Kita uji sekarang. Apakah dengan 10 unit ini akan terjadi reordering? Karena tadi kita sudah tentukan minimal 10, maksimal 50. Kita mulai jalankan penjadwalan. Oke, apa hasilnya? Hasilnya kita lihat di sini. Refresh dulu, ada nggak permintaan penawaran? Tidak ada. Artinya apa? Stoknya belum di bawah 10. Buffernya kan 10. Yang men-trigger atau yang mengindikasikan harus pesan. Kita jual dulu ya, satu ya. Sini kita jual. Max. Satu aja kita jual. Tunai. Validasi. Oke. Kita periksa. Refresh di stop. Sembilan ya, tinggal 9. Kita lakukan jalankan penjadwal. Ini dibayangkan kalau ada item secara bersamaan dibuatkan scheduling, penjadwalan pesanan. Bisa, asal kita bisa setting semua item tersebut. Oke. Kita buktikan di sini apakah ada penambahan pesanan. Ternyata ada ya, purchase-nya dengan dokumen sumber yang sama. Berapa yang dipesan? 42. Ada yang bisa jawab alasannya kenapa 42? Supaya bisa lengkapi sampai 50. Sampai 50. Sisanya tadi saldo berapa? Kuantitinya? 9. 9 kan 8 tadi. Iya. 9 ditambah 42 jadi Harusnya 51. betul. Artinya maksimumnya hanya sampai di 50-an. Buka sama nggak mau dibuka. Kenapa dia lebih? Karena tadi kita settingnya kelipatannya 2. Jadi harus berlebih dong. Lebih 1 nggak apa-apa dong. Nah, jadi itu alasannya. Sampai di sini ada pertanyaan, Ki? Kalau dari yang sebentar ya Pak, dari yang saya tangkap Pak Dokter itu maksudnya mungkin gini kali Pak, kalau misalnya sudah ada yang masuk minimal stok itu bisa difilter, jadi dilihat produknya mana-mana aja yang sudah masuk minimal stok. Sudah masuk minimal stok. Bisa difilter mana-mana yang produk yang sudah masuk minimal stok. Sebenarnya gini ya, cara sistemnya dengan screening ini sudah bisa filter loh. Tadi mana? Dengan cara seperti ini akan lebih baik dengan menjalankan penjadwalan. Kan dia langsung terbentuk berapa yang harus dipesan. Kalaupun nanti dokter, saya nggak mau beli yang ini karena barangnya akan discontinue. Misalnya ya, ada 200 nih terbentuk. Semua nih, salah satu saya nggak mau pesan. Bisa saja ini dihapus. Oh ya, di cancel dulu. Bisa saja kita lakukan di sini ya. Ini dibatalkan dulu. Ini kan akan lebih terdokumentasi. Karena yang di
trigger adalah posisi stoknya produk. Dan langsung didokumentasikan. Tapi kalau misalnya pengen ngelihat stok minimal tanpa harus masuk ke satu-satu produk itu bisa nggak, Pak? Stok minimal. Dasarnya apa? Dia sampai stok minimal. Iya, maksudnya mungkin misalnya sebelum ada tahu apa sih namanya sistem otomatis yang penjadwalan, itu bisa dilihat mana-mana sih barang yang udah mau habis. Mana-mana barang yang sudah mau habis ya. Mm-mm. Sebenarnya sih ini apa ya? Kalau kita bilang idealnya sebuah ERP, di-create-lah bentuk rencana pembelian. Itu idealnya ERP. Kalau asumsinya Pak Dokter ingin mengetahui berapa stok yang tersedia, ini masuknya ke laporan stok persediaan ya. Yang di sini sudah ada sisa di sini ya, sisa setiap stoknya. Tapi apakah ini menjadi suatu solusi dengan mengeluarkan ini saja? Saya juga masih belum ini ya, belum menangkap apakah efektif dengan cara membaca ini. Karena ini pekerjaannya tiap hari loh. Iya, Pak, maksudnya habis itu yang di sini kan semua produk. Nah, maksudnya bisa difilter lagi mana-mana produk yang sudah misalnya udah nol, jangan minus. Kalau minus kan sudah habis banget itu. Ya, maksud saya gini, kita harus menggiring opini dokter ini tidak harus melakukan 2 tahap. Kalau ada 1 tahap, kan kerja 2 kali. Gitu. Pertama dia periksa satu-satu nih ya. Wah, ini mau habis ya. Wah, ini harus saya pesan nih. Akhirnya begitu kan? Bener nggak asumsinya? Alangkah baiknya kalau kita buatkan engine, dia langsung meng-create sebuah permintaan pembelian. Permintaan, baru permintaan pembelian. Itu ERP banget itu. SAP, Oracle, Dynamic, pakai itu. Maksud saya, jangan menurunkan kualitas gitu dalam masalah supply chain ini. Hasilnya sama kok. Sama-sama akan dibuatkan pesanan. Coba ya kalau dibuat seperti ini. Melihat stok satu-satu begini ya. Nah, pertama, effort ya. Walaupun dibuatkan ya custom ya, tetap effort dari user itu membuat 2 kali kerja. Pertama lihat list, yang kedua buatkan pesanan. Itu dua kali kerja. Coba diskusikan dulu teorinya Ki. Karena ini yang Ya. paling efektif dan dipakai di semua ERP. Oke, Pak. Ya, jadi catatannya sementara itu dulu. Yang expired masih dalam riset. Karena otomatis ini yang membuat tidak berjalan dengan semestinya. Nah, yang otomatisnya. Kalau yang scan number itu sudah pasti jalan normal. Kalau yang otomatis masih belum berjalan normal. Harus ada custom. Ya, mungkin itu Ki, yang saat ini yang terjadi. Ya, nanti Kiki bantu aja ya penjelasan ke Pak
Pak ini dulu deh, ke Pak Jati dulu yang sudah melihat ERP Dynamic Asapta itu kan lebih proven gitu ya. Pak, di Dynamic Asapta seperti ini Pak ya, MRP-nya. Namanya MRP dia bilangnya. Material Request Planning namanya, MRP. Pasti iya jawabannya, karena saya sudah mengalami di Dynamic juga. Begitu, Ki. Ya, keutamaannya hanya efektif aja sih. Ya, dengan cara operasi penjadwalan lebih efektif. Berarti Langsung kita harus jalankan penjadwalan dulu, Iya. atau Jadi tanpa harus kita klik jadwal jalankan penjadwalan, misalnya stok sudah di bawah kayak tadi di bawah 10, dia otomatis mesan, atau harus klik jalankan. harus klik jalankan penjadwalan karena itu rutinitas setiap Berarti hari dong. harus ngelihat stoknya dulu ya. Nggak ngelihat stok kalau ini, Ki. Ini cuman jalankan, tinggal aja. Nanti akan kelihatan di posisinya procurement. Apa saja yang harus dibeli. Bukan lihat stok. Ini nggak ngelihat stok. Iya, benar-benar. Bener ya? Nggak ngelihat stok lagi. Yang salah justru kita lihat stok dulu, Ki. Baru buatkan penawaran. Nah, itu salah. Bukan salah sih sebenarnya. Kebiasaan aja itu sih. Repot. Dia harus milih lagi satu-satu. Belum tentu benar pilihan itemnya. Berarti salah terima barang kan. Seperti itu. Nah, yang penting Kiki sudah menyimak nih, menyerap apa yang dimaksud ERP punya konsep. Jadi yang dikenalkan itu adalah konsepnya ERP, bukannya konsepnya dari kita ya, yang sebagai pengguna. Kalau kita sebagai pengguna diterapkan, masalahnya apa? Rugi dikasih fitur yang canggih, tapi nggak mau dipakai. Itu aja sih masalahnya. Baik, Ki. Ada lagi nggak, Ki? Ini sementara itu dulu. Ya, note-nya di 2 itu ya, sementara ya. Ya, 2. Sudah bisa menyempatkan diri, menambah ilmu juga, ya saling mengisi. Saya juga terisi ilmunya, rekan-rekan juga terisi ilmunya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih Agus, semuanya, Kiki, ya, teman-teman, Irfan, Enggak. Makasih ya, Pak. Ya.